Skandal restorasi Borobudur mengungkap rahasia rekayasa UNESCO yang kontroversial di era 1970-an. Di balik kemegahan Candi Borobudur yang kini berdiri kokoh sebagai salah satu warisan dunia, tersembunyi sebuah kisah yang jarang dibahas secara terbuka. Sebuah kisah tentang ambisi global, rekayasa sejarah, dan keputusan kontroversial yang terjadi pada era 1970-an, saat dunia bersatu untuk menyelamatkan candi Buddha terbesar di dunia ini. Namun, benarkah restorasi tersebut murni upaya pelestarian, ataukah ada kepentingan lain yang membentuk ulang identitas Borobudur? Mari kita telusuri lebih dalam. Borobudur diambang kehancuran. Pada pertengahan abad ke-20, kondisi Borobudur berada di titik kritis. Struktur batu yang telah berusia lebih dari 1000 tahun mulai mengalami kerusakan serius akibat pelapukan, air, dan tekanan tanah dari dalam. Relief-relief retakan muncul, dinding mulai miring, dan beberapa bagian bahkan terancam runtuh. Sejak 1950-an, para ahli menyadari bahwa tanpa intervensi besar, Borobudur bisa hilang selamanya. Indonesia kemudian mengambil langkah besar. Pada tahun 1960-an, pemerintah meminta bantuan dunia internasional, termasuk organisasi global yang sangat berpengaruh, UNESCO. Inilah awal dari proyek restorasi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Masuknya UNESCO, penyelamatan atau pengambil alihan. Tahun 1968, tim ahli UNESCO tiba di Indonesia. Mereka melakukan studi mendalam dan menghasilkan rekomendasi besar. Borobudur harus dibongkar sebagian, lalu dibangun ulang dengan metode modern. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak. Restorasi bukan lagi sekedar perbaikan, melainkan rekonstruksi total. Pada 1973, proyek resmi dimulai, dengan dana internasional dan dukungan berbagai negara. Lebih dari 1 juta batu candi dibongkar, dipindahkan, diberi kode, lalu disusun ulang seperti puzzle raksasa. Namun disinilah kontroversi mulai muncul. Rekayasa struktur, keaslian yang dipertanyakan. Metode yang digunakan dikenal sebagai anastilosis, yakni menyusun kembali bangunan dengan material asli. Tapi dalam praktiknya, tidak semua batu asli dapat digunakan. Sebagian diganti dengan batu baru, sebagian lagi diposisikan ulang berdasarkan interpretasi modern. Dan yang paling kontroversial, sistem drainase dan struktur internal diubah secara drastis. Lapisan kedap air dan sistem kanal ditambahkan untuk mencegah kerusakan di masa depan. Secara teknis, ini adalah langkah cerdas. Namun secara historis, ini membuka pertanyaan besar. Apakah Borobudur yang kita lihat sekarang masih asli? Borobudur versi baru. Situs suci jadi monumen global. Setelah restorasi selesai pada 1983, Borobudur tidak hanya menjadi situs sejarah, tetapi juga simbol global. UNESCO kemudian menetapkannya sebagai situs warisan dunia. Namun perubahan tidak berhenti di situ. Di era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Borobudur mengalami transformasi besar dalam fungsi dan makna. Dari tempat ibadah spiritual, Borobudur diubah menjadi objek wisata internasional, simbol nasionalisme, alat diplomasi budaya. Bahkan tata ruang kawasan diubah, dibangun pagar, jalur wisata, dan pembatasan akses ritual. Ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, terutama umat Buddha. Kontroversi, pelestarian atau komersialisasi. Banyak pihak mempertanyakan apakah restorasi ini benar-benar menjaga nilai asli Borobudur. Beberapa kritik utama yang muncul. 1. Hilangnya nilai spiritual. Borobudur awalnya dirancang sebagai perjalanan spiritual. Peziarah berjalan naik mengikuti relief yang menggambarkan perjalanan menuju pencerahan. Namun setelah restorasi, pengalaman ini berubah menjadi jalur turis. Dari perjalanan spiritual menjadi jalur turis. 2. Dominasi narasi global. Dengan keterlibatan UNESCO, interpretasi sejarah Borobudur menjadi lebih internasional. Namun hal ini juga meminggirkan perspektif lokal dan tradisional. Borobudur bukan lagi sekedar warisan Jawa, melainkan milik dunia. 3. Rekonstruksi yang tidak sepenuhnya akurat. Karena kurangnya data asli, beberapa bagian direkonstruksi berdasarkan asumsi. Contoh paling terkenal adalah puncak stupa utama atau catra yang sempat dibangun ulang lalu dibongkar kembali karena dianggap tidak autentik. Fakta yang jarang diketahui.
Di balik proyek restorasi ini terdapat fakta-fakta menarik yang jarang dibahas. Lebih dari 600 pekerja terlibat selama hampir 10 tahun. Biaya proyek mencapai jutaan dolar. Teknologi modern pertama kali digunakan secara masif di situs kuno Asia Tenggara. Borobudur menjadi laboratorium konservasi dunia. Namun semua pencapaian itu datang dengan harga, perubahan permanen pada struktur asli. Narasi gelap, teori dan kecurigaan. Dalam sebagian kalangan muncul teori yang lebih ekstrim, bahwa restorasi ini bukan hanya pelestarian, tetapi juga bentuk rekayasa sejarah. Teori ini menyebut ada upaya membentuk narasi global tentang peradaban Asia. Borobudur dijadikan simbol diplomasi internasional, dan keaslian dikorbankan demi estetika dan pariwisata. Meskipun tidak semua teori ini terbukti, satu hal jelas, restorasi Borobudur bukan sekedar proyek teknis, tetapi juga proyek politik dan budaya. Warisan yang diperdebatkan. Hari ini jutaan orang mengunjungi Borobudur setiap tahun. Mereka melihat keindahan, kemegahan, dan sejarah. Namun hanya sedikit yang menyadari bahwa yang mereka lihat adalah hasil dari keputusan besar di masa lalu. Keputusan yang masih diperdebatkan hingga sekarang. Borobudur adalah warisan kuno, hasil rekonstruksi modern, simbol nasional, dan panggung global. Semuanya menyatu dalam satu monumen. Antara pelestarian dan rekayasa. Restorasi Borobudur di era 1970-an adalah salah satu proyek pelestarian terbesar dalam sejarah manusia. Tanpa proyek ini, mungkin Borobudur sudah runtuh. Namun di sisi lain, proyek ini juga mengubah banyak hal. Struktur fisik, fungsi spiritual, makna budaya, dan di sanalah letak kontroversinya. Apakah kita menyelamatkan Borobudur, ataukah kita menciptakan versi baru dari masa lalu? Di bawah langit Magelang yang sunyi, batu-batu Borobudur berdiri diam, menyimpan cerita yang tak sepenuhnya kita pahami. Tentang masa lalu yang dibangun ulang, tentang sejarah yang mungkin telah ditulis ulang, dan tentang satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah Borobudur yang kita lihat hari ini benar-benar Borobudur yang asli?